warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kita kali ini, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'an wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Yuqaddir 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Pembahasan kali ini kita akan bahas tentang moderasi beragama. Moderasi, kalau dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Al-ayah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, pertengahan, moderasi, jalan tengah. Di negara-negara mayoritas muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Jadi moderasi itu antara liberal dan radikal. Jadi di tengah-tengah radikal dan liberal tersebut itu moderasi, pertengahan, tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Nah, hal-hal tersebut tidak dengan kekerasan, tidak terlalu lembut, tapi di jalan tengah itu didasarkan itu salah satunya itu dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menerangkan, antara lain itu menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi. Terus ada ekspresi agama dengan bijaksana dan santun. Terus prinsip kemudahan sesuai kemampuan. Nah, yang pertama itu menghargai kemajemukan. Maksudnya kemajemukan itu ya berbagai macam, dan kemauan berinteraksi. Kemajemukan dan kemauan berinteraksi itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Subhanallah. Al-ayat. Kemajemukan dan kemauan berinteraksi itu terdapat dalam waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, wa qabaila lita'arafu, supaya saling mengenal. Terus ekspresi agama dengan bijaksana dan santun. Dengan bijaksana dan santun berinteraksi. Itu juga terdapat dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Al-ayat. Bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah, dengan hikmah, dan wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang bagus, lembut, baik. Terus dalam moderasi beragama antara lain yaitu dalam prinsip kemudahan sesuai kemampuan. Dengan prinsip kemudahan sesuai kemampuan itu terdapat dalam
Surat Al-Baqarah ayat 185, kutipannya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu dengan kalian itu menghendaki itu yang mudah-mudah, bukan menghendaki wala yuridu bikumul usra. Jadi tidak ingin yang sulit-sulit. Nah, kriteria-kriteria yang tadi dalam Al-Quran tersebut itu, kriteria dasar tersebut itu sebenarnya bisa juga dipergunakan untuk mensifati muslim moderat di negara-negara minoritas, di negara-negara minoritas muslim. Walaupun secara implementatif itu tetap ada perbedaan, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara di negara-negara minoritas muslim seperti Amerika, ya, India, banyaklah. Nah, dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945 awalnya para tokoh Islam mendukung Islam sebagai dasar negara, sementara kubu nasionalis mendukung negara sekuler. Maka kedua kubu ini melakukan kompromi, mengambil jalan tengah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti negara ini bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara modern yang tetap menjunjung tinggi eksistensi agama. Nah, terus selain Pancasila, konsensus nasional lainnya adalah UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mayoritas umat Islam itu kan yang ada di Indonesia itu kan moderat, yang diwakili siapa? Yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta ditandai dengan dukungan kepada 4 konsensus nasional tersebut. Dari segi visi keorganisasian, NU misalnya itu NU memiliki khittah yang meliputi moderasi atau tawasud. Khittahnya NU kan tawasud. Tawasud itu apa? Ya, moderasi tersebut jalan tengah, terus tawazun, keseimbangan, dan toleransi atau tasamu, saling toleransi, tasamu, menghargai satu sama lain. Dengan sikap moderasi ini, umat Islam di Indonesia menjadi model dalam hal kehidupan masyarakat dan negara yang damai. Jadi dalam Indonesia sendiri itu karena menganut moderat itu, Indonesia itu menjadi modelnya, menjadi model dari sikap moderat atau moderasi, pertengahan, jalan tengah, nggak radikal dan nggak juga liberal. Jadi yang diambil itu jalan tengahnya. Selain itu juga menjadi negara yang damai serta harmoni antara Islam dan demokrasi. Nah, hanya saja negara Indonesia ini juga dihadapkan dengan munculnya berbagai aliran keagamaan yang dapat mengganggu karakteristik moderasi. Yang mengganggu ya banyaklah, tetangga-tetangga yang mencoba mengobrak-abrik NKRI harga mati. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara mayoritas muslim lainnya, kelompok-kelompok fanatik
radikal atau ekstrim ini juga muncul di Indonesia. Nah, terutama di era reformasi yang mendukung kebebasan. Kenapa? Nah, ini itu mengakibatkan munculnya sejumlah kasus ketegangan, intoleransi dan konflik horizontal dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu bingung dengan munculnya berbagai organisasi yang radikal dan ekstrim tersebut. Nah, untuk menghadapi orang-orang yang organisasi yang ekstrim tersebut itu kita perlu perlu dengan pendekatan lah dengan orang-orang tersebut, dengan organisasi tersebut. Nah, mungkin ya ada dua pendekatan lah. Yang pertama itu pendekatan penegakan hukum dan pendekatan persuasif. Apa sih itu? Pendekatan hukum itu perlu hanya dilakukan terhadap pelaku kekerasan. Jadi kalau sampai baku hantam itu perlu penegakan secara hukum. Sedangkan pendekatan persuasif itu gimana maksudnya? Nah, melalui sosialisasi dengan organisasi yang ekstrim tersebut, dengan sosialisasi paham Islam moderat dan wawasan kebangsaan serta counter terhadap radikalisme, mengcounter paham-paham ekstrim tersebut. Para ulama dan tokoh Islam dengan dukungan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan counter untuk paham-paham ekstrim tersebut. Ya, dengan apa? Ya antara lain dengan melakukan melalui penyelenggaraan ya forum-forum sarasean, kongko sambil ngopi-ngopi, jagong seperti itu. Jadi sosialisasi biar orang awam itu ya paham biar tidak sampai ikut ke paham-paham ekstrim yang keras tersebut. Dan juga dengan cara mungkin bisa kaderisasi calon-calon ulama-ulama yang moderat. Jadi bukan kaderisasi ulama-ulama yang ekstrim. Nah, para ulama serta tokoh dan aktivis Islam juga dituntut untuk menghindarkan sikap fanatisme dan absolutisme madhab atau aliran keagamaan mereka dengan mudah menuduh kelompok lain sebagai syirik, bid'ah, atau kafir. Kenapa kok sampai segitunya? Ya, ini itu dikarenakan paham radikalisme dan ekstrim keagamaan itu berkembang dari sikap fanatis. Jadi mereka itu sangat fanatik dengan organisasi mereka, dengan ulama mereka, sangat fanatis dan absolutis, dan sangat absolut mereka itu dengan organisasi yang mereka ikuti. Nah, kita sendiri itu berharap ya agar dalam acara saat kongko, saat sosialisasi, nah, dengan kalau orang Jawa itu jagong bareng,
sambil ngopi itu mengupas apa yang ada di lingkungan saat dicoba oleh paham-paham radikal atau ekstrim tersebut. Itu saat sosialisasi atau saat ngopi-ngopi tersebut itu biar orang-orang awam itu dapat meneguhkan kembali keberagamaan yang secara moderat atau secara jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ya karena apa? Ya karena hanya dengan secara moderasi atau wasaton, ummatan wasaton yang pertengahan secara moderasi itu Indonesia itu ya inilah bangsa Indonesia yang plural. Ini bisa mampu meraih kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan negara yang damai dan demokratis. Jadi secara ummatan wasaton, secara moderasi Indonesia itu dapat menjadi negara yang berkehidupan masyarakatnya itu yang damai dan demokratis. Mungkin itu biar Indonesia dan orang-orangnya dan masyarakat-masyarakatnya itu tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Itu dari pemerintah juga mendukung dengan sosialisasi, dengan adanya ya seminar-seminar untuk para mahasiswa, ya untuk kalau masyarakat itu dikasih wadah, kalau nggak wadah ya kalau sampai ada yang ekstrim kanan ekstrim kiri itu diajak bicara dengan sosialisasi atau dengan ngopi bareng, bahasanya seperti itu, biar tidak ada kekerasan. Nah, diajak ngopi bareng seperti itu biar ya salah satunya ya biar tetap Indonesia itu Indonesia yang menjadi ummatan wasaton, negara yang damai dan demokratis. Kiranya seperti itu untuk pembahasan kali ini tentang moderasi beragama, tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau sampai ekstrim kanan ya sama saja, ekstrem kanan atau ekstrem kiri itu sama-sama kita ajak bersosialisasi, kita ajak ngomong bersama, kita ajak diskusi secara baik. Sekiranya itu dalam pembahasan moderasi beragama kali ini. Dari kami, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.